penuh peduli. Sudah kubilang jangan kau dekati api yang membara. Jangan kan tertusuk nanti. Jangan kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang, kau laikan lagi air mata di pipimu. Jangan lagi, jangan sayang, kau nyanyikan lagi simfoni yang menyayang kamu. Sudah kubilang jangan kau pergi mawar yang penuh berduri. Sudah kubilang jangan kau dekati api yang membara. Jangan kan tertusuk nanti. Jangan kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang, kau laikan lagi air mata di pipimu. Jangan lagi, oh jangan sayang, kau nyanyikan lagi simfoni yang menyayang kamu. Jangan lagi, jangan, oh sayang, kau laikan lagi air mata di pipimu.
untuk membangun sebuah kebersamaan dalam persekutuan dalam kaitannya dengan penjaringan dan penyaringan penatua dan diaken yang berasal dari wadah pelayanan sektor Sola Gracia. Beta percaya bahwa dalam proses ini pasti ada saja masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam mempersiapkan pelayan-pelayan khusus ini. Bagaimana atau seperti apa masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh Bapak Doni Saulata selaku Ketua Wadah Pelayanan di sektor Sola Gracia? Terima kasih atas waktu kedua bagi beta terkait dengan pertanyaan host. Apa saja pokok-pokok yang menjadi kendala untuk membangun sebuah kebersamaan untuk pemilihan majelis jemaat baik penatua maupun diaken. Kalau menurut hemat beta ada beberapa hal yang sangat prinsipil yang harus atau memperhatikan dalam lingkup kecil dalam persekutuan wadah pelayanan laki-laki sektor Sola Gracia di unit dalam hal yang besar di jemaat GPM Kota ini. Kita kira untuk menjawab itu yang paling mendasar sekali, yang paling pertama sekali adalah perlu adanya toleransi. Karena kalau kita bicara tentang toleransi, maka toleransi itu dia identik dengan saling menghargai. Itu mungkin yang paling pertama yang harus kita siapkan di wadah pelayanan, di sektor-sektor pelayanan. Yang kedua, menurut hemat kita, kita tidak saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Lalu mungkin yang ketiga, kita saling menerima antara satu dengan yang lain. Kita kira tiga pokok itu sangat penting sekali dalam membangun sebuah kebersamaan di dalam tahapan-tahapan untuk pemilihan majelis jemaat baik itu penatua maupun diaken. Kita coba mengupas sedikit, kembali mereview sedikit, memberikan gambaran di beberapa bulan yang lalu, mungkin dalam lingkup kecil di sektor Sola Gracia, dalam lingkup besar di jemaat GPM Kota, atau baru saja melaksanakan momen pemilihan aspirasi untuk pemimpin kita yang duduk mewakili kita di DPRD. Kita kira ini sesuatu hal yang dia sangat mengganggu proses pemilihan majelis jemaat juga, karena di dalam proses itu kita masing-masing memiliki pemahaman prinsip yang berbeda. Jadi bisa saja dibilang kita tidak sekomitmen. Oleh sebab itu hal ini sangat mengganggu juga dalam proses pemilihan majelis jemaat baik itu penatua dan diaken. Oleh sebab itu harapan beta sebagai pokok-pokok untuk membangun sebuah kebersamaan di jemaat kota ini dalam lingkup sektor Sola Gracia, beta kira tiga hal itu sangat penting sekali: toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, kita saling menopang, tidak saling menjatuhkan. Lalu yang ketiga mungkin saling menerima, supaya kita bisa satu persepsi untuk proses menanam dan menyiram di kebun anggur. Mungkin itu yang boleh kita sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki sektor Sola Gracia, seperti yang kita tahu bahwa Jemaat Alat Kota sebagai ibu kota Kecamatan Kalibat Utara dihuni oleh beragam suku bangsa dan bahasa bahkan agama. Hal ini juga bisa menjadi peluang, tapi juga ancaman. Ketika proses mencari dan menemukan pelayan khusus ini, kita tidak hati-hati. Dan untuk itu, harus ada catatan kritis soal pelayanan khusus di Jemaat Larat Kota dalam situasi yang kompleks ini. Di sini saya membutuhkan suara hati dari seorang sesepuh Jemaat Larat Kota. Bapak Cowo, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang kedua
bagi saya selaku sesepuh jemaat, saya diperhadapkan dengan dua pertanyaan. Catatan kritis apa saja yang perlu harus diungkapkan supaya dunia tahu, lalu kemudian program pelayanan yang bagaimana yang rasanya baru untuk melengkapi program yang sudah ada yang selama ini kelihatan monoton. Yang pertama, catatan kritis. Saudara sekalian, tentu harus sadari bahwa ketika kita terpilih menjadi majelis jemaat, menjadi pelayan khusus, kita menganggap diri sudah hebat, sudah pintar, lalu mengabaikan hal membaca. Padahal kalau dari hal membaca, banyak membaca menguasai dunia. Itu orang pintar bilang begitu. Dengan membaca kita membangun dunia. Dengan membaca juga kita memperkaya hasanah kita untuk melayani. Karena itu sebagai catatan ialah bahwa banyak baca dan belajar tentang cara melayani pada saat, khususnya pada saat memimpin ibadah, entah itu ibadah unit, ibadah sektor, ibadah wadah. Kesannya ialah bahwa Bapak majelis dan diaken mentransfer mentah-mentah, baca saja renungan jadi yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Nah, ini persoalan. Itu pertanda bahwa mereka tidak pernah mau belajar sama sekali. Tidak pernah mau mencoba untuk bagaimana bisa mengaplikasikan materi tadi itu dengan bahasa sendiri, kalau perlu bahasa adat, sehingga dipahami dan dimengerti oleh umat. Sebab kalau demikian lebih baik tidak usah ada materi bimbingan. Saya pernah usul supaya bimbingan itu jangan satu hari. Bimbingan itu harus 2 hari paling sedikit, supaya majelis ini atau calon pemimpin ibadah itu dilatih bagaimana dia bisa membawa refleksi dalam pelayanan. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, tentang kesucian beribadah setiap minggu. Kesucian beribadat ini semakin kurang, merosot, semakin tidak suci. Dikarenakan majelis jemaat itu sendiri seolah-olah mengiyakan supaya binatang-binatang pemeliharaan itu juga turut masuk di dalam gereja. Kasihan, sangat mengganggu orang yang lagi fokus. Jadi, apakah ini harus diturunkan oleh ketua majelis jemaat atau kepedulian saja dari kalangan khusus, baik itu ketua diaken atau ketua utama, untuk menyiapkan ruang yang indah dan nyaman ini untuk orang beribadah. Ironisnya ialah ketika ini jemaat Orako kan jemaat yang di depannya, jemaat yang jadi
terkadang dikunjungi oleh tamu-tamu dari kabupaten dan provinsi. Apalagi ketika ada kapal yang menghindari dermaga, terus ada kesempatan untuk beribadah, mereka datang dan lihat keadaan kita di Larat Kota seperti itu. Dia akan pulang dengan sejumlah kenangan buruk tentang hal beribadah di jemaat Larat Kota. Nah, ini harus kita hindari supaya tidak boleh ada lagi ke depan. Sebab jemaat Larat Kota itu jemaat yang terdepan yang harus menjadi contoh bagi jemaat-jemaat yang lain. Yang berikut satu catatan lagi, hampir setiap minggu yang saya lihat sendiri ialah majelis jemaat itu tidak ikut sama-sama di dalam gereja untuk beribadah dengan jemaat. Banyak mereka yang beralasan tidak ada kursi lagi, sudah dihuni oleh umat sampai penuh. Akhirnya mereka mundur ke konsistori, lalu duduk di sana bercerita, seolah-olah bahwa ibadat ini hanya dipimpin oleh pelayan firman, lalu mereka itu bukan pelayan firman. Yang berikut, yang berhak masuk di konsistori itu adalah pelayan khusus, ketua dan diaken saja. Tapi sekarang ini anak-anak juga masuk. Ketua bawa anak kecil, diaken bawa anak kecil. Apakah mereka juga kita pilih jadi pelayan khusus? Dan mereka susah diatur. Ini juga mengurangi nilai kesucian kita beribadah. Belum lagi umat sudah duduk, pelayan khusus yang ditugaskan untuk menata saum di dalam gereja masih mondar-mandir. Ini penceritaan ada yang naik di mimbar, padahal mimbar itu sudah disucikan, tidak boleh ada yang naik ke sana kecuali pelayan firman. Ini hal-hal kecil seperti ini sangat mengurangi nilai kesucian kita beribadah. Yang lebih rusak lagi ialah anak-anak yang sudah tidak bisa diatur, dibawa oleh bapak atau mama waktu syukuran jamaah rumah-rumah. Mereka juga dibawa hampir di sana dengan alasan bahwa tidak ada orang yang jaga di rumah. Nah, tidak ada orang yang jaga di rumah ini kembali kepada yang pertama tadi saya bilang bahwa sudah harus menunggu 5 tahun ke depan ini saya akan kerja untuk Tuhan pun pekerjaan. Dan kepentingan keluarga saya abaikan sementara sepanjang 5 tahun itu. Termasuk siapa yang mengasuh anak. Ini yang harus betul perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan beberapa catatan kritis ini untuk ketemu sama-sama bisa benahi ke depan. Yang berikut menyangkut pola atau modus baru. Kadang-kadang majelis jemaat ini seperti karyawan perusahaan yang bekerja atas perintah sesuai agenda yang sudah tertera dalam surat tugas. Jadi dia kerja begitu saja. Habis laksanakan ibadah hari ulang tahun, lalu selesai datang store uang naksa, lalu selesai. Itu yang disebut monotoni. Cuma itu saja. Dia tidak pernah berpikir pola yang lain
modus pelayanan lain yang dia kembangkan di unit pelayanannya supaya untuk jadi maju. Saya bisa memberikan contoh ya. Ada bahasa daerah pun istilah sidobung. Sidobung itu dulu di orang paling ketang kasih namakan Masuri. Rame-rame berkumpul untuk menyelesaikan sebuah kepentingan salah satu keluarga. Ini sudah tidak dikembangkan. Kalau pelayan khusus ini juga bisa mengaktifkan kembali sidobung itu di pelayanan, maka ketika ada orang duka, sudah cukup membantu dengan banyak hal. Bisa meminta kesediaan umat untuk menyumbang sehingga meringankan beban dari orang keluarga yang duka. Lebih lagi dulu sekali dibagi di desa-desa itu klub. Itu klub, dulu bilang klub itu. Sekarang ini istilahnya apa? Kayak bisa grup lah. Satu wadah juga. Kepala desa itu sudah atur begitu luas sehingga kalau ada orang meninggal, grup ini yang potong papan, bikin peti mati. Segala macam pekerjaan itu bukan urusan orang lupa lagi, tapi urusan dari grup yang dibentuk. Ini kita harus galakkan kembali, sehingga dia ketika sudah disetujui di unit, di sektor, dilaksanakan. Akhirnya akan muncul di dalam persidangan jamaah, mungkin diangkat dan diputuskan menjadi sebuah keputusan. Lebih ironis lagi ialah kalau perlu ajak warga jemaat untuk membentuk yang namanya muhabet. Karena muhabet itu satu organisasi yang sudah terkenal bagus dan kita bisa bentuk di unit dan sektor kita supaya membantu mereka yang duka di hari-hari yang akan datang. Kalau kita harus memberi peluang kepada umat dan memberi penjelasan kepada mereka supaya pemahaman bahwa bicara muhabet itu bicara tentang orang mati. Kalau mereka takut masuk muhabet, ini sebuah kesalahan pemahaman. Muhabet bukan berarti kita bicara orang mati. Manusia siapa tidak akan mati? Kita semua akan mati. Tapi mari kita merencanakan kematian kita dengan indah. Yang sampai ketemu mati lalu buang saja di pantai. Nah, itu kira-kira kasarnya begitu ya. Terima kasih. Salam. Dengarkan apa yang disampaikan oleh sesepuh kita tentang catatan Kristus dalam mempersiapkan pelayan-pelayan khusus di Jemaat Larat Kota ini. Seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa ketika proses mencari dan menemukan pelayan khusus ini kita tidak hati-hati, maka ini menjadi sebuah masalah bagi Jemaat Larat Kota itu sendiri. Nah, bukan merupakan rahasia lagi bahwa fenomena pinjam calon penatua dan diaken di sektor atau unit pelayanan dari sektor dan unit pelayanan lain itu sering terjadi. Nah, sebagai ketua unit pada unit satu sektor Immanuel, ketika itu terjadi, maka di sini terlihat bahwa tidak ada kesiapan dari unit ataupun sektor yang melakukan pinjam penatua, pinjam calon penatua ataupun diaken dari sektor lain. Selaku ketua unit. Sabar, Bapak punya satu tambahan yang belum terjawab nanti Iya. selesai.
pola yang saya tadi ulang, pola baru yang harus kita lakukan di unit kerja, unit dan sektor. Bukan diharuskan, dipikirkan untuk apa dia bisa dibentuk atau tidak. Seperti misalnya arisan anak kuliah. Ini kita coba sampai tingkat itu, membentuk arisan anak kuliah di unit dan sektor. Jadi ibu-ibu sekarang kan rajin kumpul lalu arisan, ada sampai jumlah 10 orang ada. Tapi tujuan mereka berarisan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok makan dan minum. Tapi coba mari kita tingkatkan nilainya. Arisan anak kuliah. Maksudnya begini. Ibu punya anak kuliah. Mari kita rame-rame biayai dia dengan anggaran per bulan berapa dari tiap keluarga. Sampai anak itu tamat kuliah, pindah lagi ibu yang lain. Nah, ini kalau arisan kuliah anak ini kalau bisa dikembangkan di unit, maka sebetulnya sangat membantu keluarga-keluarga yang ekonomi lemah. Maka ini kan harus dipikirkan dan menjadi catatan kepada para khusus yang nanti terpilih ini supaya coba bisa menggagas itu di tempat kalian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Cho. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa untuk mempersiapkan pelayan khusus ini, ketika tidak dipersiapkan dengan baik, dia bisa menjadi peluang, tapi juga bisa menjadi ancaman. Ya. Dan bukan merupakan rahasia lagi bahwa dalam proses penyaringan dan penjaringan bakal calon penatua dan diaken dari setiap unit bahkan sektor pelayanan itu terkadang terjadi pinjam calon penatua bahkan diaken dari sektor lain, unit bahkan sektor lain. Ya, fenomena ini bukan rahasia lagi Bapak Cia. Nah, sebagai ketua unit, bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Apakah persoalan ini juga sementara terjadi di unit pelayanan Bapak? Silakan. Ya, terima kasih. Dan langsung saja. Jika terjadi pinjam calonnya pada unit maupun sektor. Kalau saya berpendapat ya, kalau bisa jangan itu terjadi. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan figur potensi dari unit atau sektor itu. Tapi ya, terkadang kondisi bicara lain. Sebenarnya bukan faktor siap atau tidak siap. Tapi menurut hemat saya, ada beberapa faktor yang bisa melatar belakangi. Yang pertama soal SDM, sumber daya manusia. Karena menjadi seorang pelayan khusus, menjadi majelis jemaat ini bukan gampang ya, bukan gampang. Tapi mesti dia punya kecakapan, dia punya kemampuan yang nantinya memimpin dan melayani. Dia akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang begitu kompleks, masalah-masalah relevan yang terjadi di keumatan ini. Dan dia diharuskan untuk mampu. Karena itu ketika dia punya kerinduan, tapi atas dasar sumber daya, kesiapan sumber daya ini, membuat seseorang juga enggan untuk dicalonkan. Faktor lain yang bisa saya lihat, yang kedua ini soal kesehatan. Yang mungkin soal kriteria, seorang dicalonkan itu dari batas usia 23 tahun sampai 65 tahun. Dan mungkin ada
figur yang punya potensi dan memenuhi syarat itu. Nah, cuma kembali soal kesehatan, mungkin dia lemah, dia terganggu secara kesehatan, sehingga ini juga yang membuat masalah ya, masalah. Padahal dia tidak bersedia dicalonkan, karena lagi-lagi menjadi majelis ini dia butuh waktu dan tenaga ekstra. Kebetulan kita sudah pernah jadi majelis, Bapak Don, Bapak Cohong, kita narasumber bertiga ini sudah pernah. Waktu-waktu tertentu itu orang bilang bahwa kita makan pelayanan lah. Waktu pelayanan itu begitu full. Ya bagaimana kalau orang yang sehat? Kalau dia tidak sehat kan ini juga jadi pengaruh. Faktor yang berikut yaitu soal ekonomi. Seseorang juga ketika menjadi majelis dia akan berpikir juga, apakah setelah nanti dia terpilih, dia bisa punya banyak waktu misalnya. Nah, dia bisa punya banyak waktu atau tidak, untuk dia bisa bekerja dan mencari nafkah. Ini juga jadi tantangan juga buat dia. Karena ya ketemu bisa sadari bahwa pelayanan ini membutuhkan kita ini, entah malam atau siang, itu biasanya terjadi. Apalagi saat-saat tertentu ya, kebutuhan pelayanan yang memang berubah. Masalah lain yang bisa saya lihat yaitu mungkin masalah kepribadian, masalah sosial, sebuah kebiasaan atau juga menyangkut status. Terutama status keluarga ya, status keluarga yang tadi disinggung oleh Bapak Jos itu. Misalnya status keluarga yang belum menikah. Ya mungkin dalam syarat-syarat lainnya memenuhi, tapi karena salah satunya dia belum menikah, secara manusia dia ya tidak bisa dicoba. Ini fenomena yang terjadi, yang biasa ada di unit, ada di sektor. Pada akhirnya unit itu harusnya terpaksa harus pinjam calon ke unit atau sektor. Jadi kadang-kadang kita berasumsi berpikir bahwa di unit tidak ada, tapi ya faktor-faktor yang juga perlu diperhatikan. Sekian, terima kasih. Iya, untuk ketiga narasumber kita, pemirsa penonton setia channel YouTube Laki-Laki Sholat Rahasia, untuk menghilangkan kepenatan kita dari tadi, kita telah ada berdiskusi bersama satu lagu manis dari Bapak Ketua Wadah Pelayanan Laki-Laki Sektor Sholat Rahasia akan menghibur kita di saat ini. Oke, terima kasih untuk kita bisa akan membawakan sebuah lagu bisa menginspirasi kita semua di hari ini. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Semoga lagu ini bisa menginspirasi kita semua dalam sebuah perkumpulan jemaat YPM Lalu Kota dalam persiapan tahapan-tahapan proses pemilihan
majelis jemaat, semoga kamu semua bisa menjadi pelayan yang bisa menabur dan menyiram di dalam nama Tuhan sesuai dengan mobil gaya perasaan Maluku. Aku menanam, aku harus menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Semoga kita semua bisa membangun sebuah kebersamaan yang baik. Terima kasih. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Terima kasih.